gosip dan fakta tentang hewan. Assalamualaikum semuanya. Yang semangat ya puasanya. Hari ini Bapak akan membahas tentang tikus sang perusak. Kenapa sih ya tikus kok suka banget ngerogoti kayu atau benda lain? Yuk simak baik-baik pembahasan dari Pak Suga yang tampan ini. Tikus merupakan salah satu hewan pengerat yang berjenis mamalia loh. Dan hewan pengerat ini memiliki gigi depan yang tidak berhenti tumbuh. Maka dari itu, semua hewan pengerat harus mengasah gigi depannya dengan sering menggerogoti sesuatu, termasuk si tikus ini. Ada tikus yang berjenis herbivora yang merupakan pemakan tumbuhan, dan juga ada yang berjenis omnivora yang memakan segalanya. Meskipun jenisnya berbeda, gigi depan tikus tetap harus selalu diasah. Makanya, tikus sering menggigit kayu, kertas, plastik yang ada di rumah kita. Oleh karena itu, tikus dianggap sebagai hewan yang mengganggu. Udah termasuk WHO nih, perusak hubungan orang. Oh iya, tikus juga merupakan salah satu perenang yang hebat loh. Tikus bisa berenang dan menahan nafasnya selama 3 menit. Dan ia juga punya ingatan yang baik loh. Jadi, ia bisa berjalan kembali ke tempat asalnya. Tikus emang meresahkan manusia ya. Gak hanya manusia aja loh yang dibikinnya resah, hewan lain pun juga dibikin resah. Gak percaya? Oke, kami akan ceritakan tikus yang bikin hewan lain resah pada zaman Nabi Nuh. Jadi, kapal Nabi Nuh itu membawa banyak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nabi Nuh membagi kapalnya dalam beberapa tingkat agar makhluk-makhluk Allah tersebut berkumpul dengan golongannya. Lalu, di golongan para hewan, ada sepasang tikus yang setiap harinya mereka selalu menggigit barang-barang yang bukan miliknya. Mulai dari makanan hewan lain, hingga kayu-kaya kabel Nabi Nuh. Hewan-hewan yang lainnya melihat ulah sepasang tikus itu merasa jengkel. Setiap kali diingatkan, tikus cuma mengangguk-ngangguk saja. Dan mereka masih tetap mengulangi perbuatannya yang buruk itu. Hari berganti hari, sepasang tikus itu masih belum bisa menghentikan kebiasaan buruknya. Sampai-sampai hewan lain semakin merasa jengkel sekali. Karena hewan lain takut kapal Nabi Nuh akan tenggelam. Lalu, ada satu hewan yang melapor perbuatan sepasang tikus itu kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mendengar laporan itu, langsung bergegas menuju ke tempat golongan hewan. Sesampainya di tempat golongan hewan, Nabi Nuh melihat sepasang tikus itu lagi berpesta dengan tali temali yang mereka gigit. Saat Nabi Nuh ingin menegur sepasang tikus itu, tiba-tiba sepasang kucing datang dan berkata kepada Nabi Nuh kalau mereka siap memburu tikus. Lalu, 2 ekor kucing itu segera berlari mengejar sepasang tikus itu. Melihat 2 ekor kucing yang hendak menangkap mereka, sepasang tikus itu lari dengan sangat ketakutan. Nah, begitulah kisah dari tikus di zaman Nabi Nuh. Lihatlah perbuatan tikus-tikus itu. Mereka selalu merusak apapun yang ada di hadapannya, apalagi barang-barang yang dirusak bukan miliknya. Mereka juga nggak mau mendengarkan nasihat teman-temannya. Perbuatan tikus yang buruk itu tidak disukai dengan semua orang. Oleh karena itu, jangan pernah meniru perbuatan tikus ya anak-anak, itu tidak baik. Oke, itu dia pembahasan tentang tikus dan kisahnya di zaman Nabi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman ya. Thank you and I love you semua makhluk hidup dari Nenisaurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.